Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Junior Sari, NPM 19041129 dari kelas Immanuel Kant, jurusan Ilmu Hukum, mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi, Universitas Asahan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari presentasi saya yang berjudul dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contoh komunikasi nonverbal ialah menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan lain sebagainya, simbol-simbol, serta cara bicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, emosi, dan gaya bicara. Para ahli di bidang komunikasi nonverbal biasanya menggunakan definisi tidak menggunakan kata dengan ketat dan tidak menyamakan komunikasi nonverbal dengan komunikasi non-lisan. Contohnya, bahasa isyarat dan tulisan tidak dianggap sebagai komunikasi nonverbal karena menggunakan kata. Sedangkan intonasi dan gaya bicara tergolong sebagai komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal juga berbeda dengan komunikasi bawah sadar yang dapat berupa komunikasi verbal ataupun jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi objek. Di sini terlihat seorang dokter yang menggunakan seragam merupakan salah satu bentuk dari komunikasi objek. Jadi komunikasi objek yang paling umum adalah penggunaan dari pakaiannya. Orang dinilai dari jenis pakaian yang digunakannya. Walaupun ini termasuk salah satu bentuk stereotipe. Misalnya, orang lebih menyukai orang lain yang berpakaiannya menarik. Selain itu, wawancara pekerjaan, seseorang yang berpakaian rapi cenderung lebih mudah mendapatkan pekerjaan daripada yang tidak. Contoh lain dari penggunaan komunikasi objek adalah seragam. Jadi di sini terlihat seperti seorang dokter memakai seragam, ia adalah seorang dokter. Dan misalnya seorang polisi menggunakan seragam, dia dapat dikatakan sebagai seorang polisi. Dan terlihat juga seperti siswa yang menggunakan seragam sekolah, ia merupakan seorang siswa. Yang kedua, sentuhan. Haptik adalah bidang yang mempelajari sentuhan sebagai komunikasi nonverbal. Sentuhan dapat termasuk seperti bersalaman, menggenggam tangan, pelukan, sentuhan di punggung, mengelus-ngelus, pukulan, dan lain-lain. Masing-masing bentuk komunikasi ini menyampaikan pesan tentang tujuan perasaan dari sang penyentuh. Sentuhan juga dapat menyebabkan suatu perasaan pada sang penerima sentuhan, baik positif ataupun negatif. Yang ketiga, kronemik. Kronemik adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu komunikasi nonverbal. Penggunaan dalam komunikasi nonverbal meliputi durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas. Banyaknya aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka waktu tertentu, serta ketepatan waktu, punctuality. Yang keempat, gerakan tubuh. Dalam komunikasi nonverbal, kinesik ataupun gestur adalah gerakan tubuh, meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Misalnya mengangguk, untuk mengatakan ya, untuk mengilustrasikan atau menjelaskan sesuatu, menunjukkan perasaan, misalnya memukul meja, untuk menunjukkan kemarahan, untuk mengatur atau mengendalikan jalannya percakapan, atau untuk melepaskan ketegangan.
Proxemik. Proxemik atau bahasa ruang, yaitu jarak yang Anda gunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi Anda berada. Pengaturan jarak menentukan seberapa jauh atau seberapa dekat tingkat keakraban Anda dengan orang lain. Menunjukkan seberapa besar penghargaan, suka atau tidak suka, dan perhatian Anda terhadap orang lain. Selain itu juga menunjukkan simbol sosial. Dalam ruang personal dapat dibedakan menjadi 4 ruang interpersonal. Yang pertama, jarak intim. Jarak dari mulai bersentuhan sampai jarak 1,5 kaki. Biasanya, jarak ini untuk bercinta, melindungi, menyenangkan. Yang kedua, jarak personal. Jarak yang menunjukkan perasaan masing-masing pihak yang berkomunikasi dan juga menunjukkan keakraban dalam suatu hubungan. Jarak ini berkisar antara 1,5 kaki sampai 4 kaki. Yang ketiga, jarak sosial. Dalam jarak ini pembicara menyadari betul kehadiran orang lain. Karena itu dalam jarak ini pembicara berusaha tidak mengganggu dan menekan orang lain. Keberadaannya terlihat dari pengaturan jarak antara 4 kaki hingga 12 kaki. Yang keempat, jarak publik. Jarak publik yakni berkisar antara 12 kaki sampai tak terhingga. Yang berikutnya, vokalik. Vokalik atau paralueng adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Ilmu yang mempelajari hal ini disebut paralinguistik. Contohnya adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lain. Selain itu, penggunaan suara pengisi seperti o, saat berbicara juga tergolong vokalik. Dan dalam komunikasi yang baik, hal-hal seperti ini harus dihindari. Lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Di antaranya adalah penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna. Fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi pertama, repetisi. Perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal. Misalnya Anda menganggukkan kepala ketika mengatakan ya, atau menggelengkan kepala ketika mengatakan tidak. Atau menunjukkan arah dengan telunjuk kemana seseorang harus pergi untuk menemukan WC, misalnya. Fungsi yang kedua, substitusi. Perilaku nonverbal dapat menggantikan perilaku verbal. Jadi tanpa berbicara, Anda bisa berinteraksi dengan orang lain. Misalnya seorang pengamen mendatangi mobil Anda, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Anda menggoyangkan tangan Anda dengan telapak tangan mengarah ke depan, sebagai kata pengganti tidak. Isyarat nonverbal yang menggantikan kata atau frasa inilah yang disebut emblem. Fungsi ketiga, kontradiksi. Perilaku nonverbal dapat membantah dan bertentangan dengan perilaku verbal, dan bisa memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Misalnya, memuji prestasi teman sambil mencibirkan bibir. Fungsi keempat, aksentuasi. Memperteguh, menekankan atau melengkapi perilaku verbal. Misalnya menggunakan gerakan tangan, nada suara yang melambat ketika berpidato. Isyarat nonverbal tersebut disebut dengan affect display. Fungsi kelima, komplement. Perilaku nonverbal dapat meregulasi perilaku verbal. Misalnya saat kuliah berakhir, melihat jam tangan 2 atau 3 kali sehingga dosen segera menutup kuliahnya. Variasi budaya dalam komunikasi.
Variasi budaya dalam komunikasi nonverbal. Budaya asal seseorang amat menentukan bagaimana seorang tersebut berkomunikasi secara nonverbal. Perbedaan ini dapat meliputi perbedaan budaya barat dan timur, budaya konteks tinggi dan konteks rendah, bahasa dan sebagainya. Contohnya, orang dari budaya oriental cenderung menghindari kontak mata langsung, sedangkan orang Timur Tengah, India dan Amerika Serikat biasanya menganggap kontak mata penting untuk menunjukkan kepercayaan, dan orang yang menghindari kontak mata dianggap tidak dapat dipercaya. Itu merupakan variasi budaya dalam komunikasi. Jadi variasi dalam budaya komunikasi itu masing-masing adat itu berbeda-beda. Dari konteks barat timur yang dia tuh cenderung menghindari kontak mata langsung, dan kalau misalnya Amerika Serikat dia tuh lebih mementingkan kontak mata langsung karena untuk menunjukkan kepercayaan kepada seseorang, dan orang yang menghindari kontak mata dianggap tidak percaya. Itu bagi Timur Tengah, masyarakat Timur Tengah. Jadi berbeda-beda ya variasi budaya dalam komunikasi. Jadi kalau dari Indonesia sendiri biasanya mengambil dari Timur Tengah. Kesimpulan, komunikasi verbal communication merupakan bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator atau pemberi informasi kepada komunikan, penerima informasi dengan cara tertulis written atau listen oral. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang paling banyak dipakai oleh manusia. Sedangkan komunikasi nonverbal communication sendiri merupakan pelengkap dalam komunikasi verbal. Saran saya, terdapat kondisi di mana komunikasi verbal tidak efektif dan tidak dapat berjalan dengan baik, disebabkan karena komunikator tidak menggunakan komunikasi nonverbal dengan baik dalam waktu yang bersamaan. Melihat hal ini, maka tentunya hubungan antara komunikasi verbal dan nonverbal menjadi sangat jelas, sebab keduanya merupakan sebuah unsur yang sangat saling melengkapi dan tak dapat dipisahkan. Dapat dikatakan bahwa dalam komunikasi sendiri, kehadiran komunikasi verbal dan nonverbal merupakan elemen utama penyusun komunikasi. Hubungan komunikasi nonverbal dan verbal merupakan hubungan yang tentunya memberikan dampak positif dalam komunikasi sendiri. Demikian presentasi yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.